Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah belajar Koko. Hari ini kita akan ngebahas masalah bagaimana cara membuat soal matematika ya di Google Form. Sering kita mengalami kesusahan ya pada saat kita melakukan pembuatan soal matematika. Dan ini merupakan cara praktis ya, menurut saya yang paling praktis dan paling mudah dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Walaupun memang agak sedikit ini tapi menurut saya juga paling cepat juga ya. Baik, kita mulai aja. Pertama, kita siapkan sebuah Google Form yang sudah kita buat contohnya. Ini contoh ya. Nah, biasanya kan di sini nama ya. Kalau soal itu nama, kemudian ditambahkan juga kelas, kemudian kita kasih mata pelajaran ya. Mata pelajaran. Kemudian kita buat menu drop down-nya. Nah, yang untuk menu drop down sudah saya bahas di kesempatan yang lain ya. Silakan lihat di channel saya, di video saya tentang menu drop down. Di sini kita bikin kelas ya dengan menu drop down. Pilihan ganda ini kita ganti menjadi menu drop down. Nah, ini dia. Ya. Kemudian kita isi opsinya di sini. Misalnya kelas 11 ya, kelas 10, kemudian kelas 12 ya. Itu aja ya contohnya, yang lain nanti modifikasi yang lainnya silakan Bapak Ibu buat ya. Ini standarisasi saja. Kemudian di akhir di sini mata pelajaran kita buat di bawahnya adalah di sini ya, di sini di paling bawah ini kita buat bagian baru lagi ya, bagian baru untuk soal. Kita ketik di sini lembar soal. Oke. Dibuat di bagian lembar soal, kita buat satu buah pertanyaan lagi di sini. Nah, kita akan mulai di sini. Saya mencontohkan tidak banyak Bu ya, hanya beberapa halaman saja. Cuman teknisnya hampir sama. Yang paling gampang di pertanyaan pertama ini kita buat dulu opsinya. Misalnya di situ A, di sininya B, C, kemudian D, E. Ini untuk SMK, SMA ya Bu ya. Pilihan pengecohnya itu atau pengecoh soalnya itu sampai E. Tapi kalau SD sampai D kalau nggak salah ya, sampai C atau D. SMP itu sampai D ya. Di sini soalnya ya. Nah, disinilah kita memasukkan gambarnya nanti di sini. Misalnya kita buat di sini soal nomor 1, misalnya gitu ya. Soal nomor 1. Atau nomor 1 aja juga nggak masalah sebetulnya ya. Soal nomor 1. Ya, dan ini kita buat masternya dulu, maksud saya digandakan dulu supaya nanti kita di bawahnya itu tidak buat lagi ya. Nah, di sini ya, di sini ada duplikasikan di bawah ya. Ini saya zoom dulu. Ada duplikasikan. Buat duplikasi. Nah, ya jadi kita punya dua nih ya. Nanti kita buat lagi di sini. Misalnya kita buat 20 soal. Berarti kita duplikasikan 20 kali gitu ya. Lebih gampangnya supaya kita nggak buat ini lagi gitu Bu ya. Jadi kita copy aja 3. Saya berikan contoh 3 aja ya. Kita duplikasi. Jadi saya sudah punya 3 tempat pertanyaan. Pertama nomor 1, kemudian kita edit di sini nomor 2, kemudian nomor 3 ya. Nomor 3. Bentar. Nomor 3 ya. Saya contohkan 3 soal aja biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, dari 3 soal ini nanti kalau Ibu menggunakan 20 soal, 50 soal berarti buat dulu sampai sejumlah soal yang akan dibuat supaya nanti Ibu nggak kewalahan buatnya atau kita bisa buat secara cepat gitu ya. Nah, setelah itu sekarang bagaimana
ya. Karena metodenya ini memasukkan gambar, sedangkan ini adalah jawabannya, ya. Eh, kita akan memasukkan gambar dulu. Kita siapkan gambar dulu. Nah, saya umpamakan Ibu sudah mempunyai sebuah contoh ini ya, soal. Jadi bisa menggunakan Microsoft Word atau dokumen dan lain sebagainya yang jelas semacam ini. Nah, ini yang kita akan potong-potong menjadi gambar, ya. Ini yang kita akan potong-potong menjadi gambar. Caranya bagaimana? Kalau saya, perilaku saya potong-potong dulu, ya kan? Ini nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan empat, dan seterusnya, ya. Ini saya contohkan 1 sampai 3, Bu ya. Baik. Yang kedua, kita manfaatkan toolnya Windows untuk memotong. Ya, seperti di sini, sebentar. Nah, kita manfaatkan ada di situ, bentar, aksesoris, sebentar, ya, sebentar, bentar, bentar. Nah, di sini ada splitting tool ya. Oke, kita cut dengan menggunakan ini ya. Oke, baik. Pertama, kita new ya. Kemudian kita blok soal yang kita akan mau potong. Ya. Kemudian kita save ya. Nah, di sini kan minta ini ya, minta apa namanya? Folder ya, minta folder. Nah, di situ kita buat folder dulu biar gampang. Kita buat folder, satu folder situ misalnya soal matematika gitu ya. Soal MTK. Ini contoh Bu ya. Kelas 10 contoh. Jadi nanti nggak sesuai soalnya, bukan bukan saya mengajar ini soalnya salah gitu ya. Bukan. Ya, ini contoh ya caranya. Jadi seperti ini, kemudian kita bikin saja di sini nomornya nomor satu, ya kan? Kemudian save, kemudian buat lagi nomor 2 kita blok, ya sampai sini ya kita cut, kita potong seperti ini, simpan kembali, kita masukkan ke sini, kita bikin nomor 2 ya, nomor 2. Kemudian kita buat baru lagi ya. Kemudian nomor 3, nih saya contohkan 3 saja. Nomor 3. Nah, kita simpan lagi, kita buat sini judulnya nomor 3. Bentar ya. Kita save ya, satu titik nomor ya. Setelah itu selesai ya. Misalnya jumlah soalnya ada 50, berarti Bapak Ibu sekalian memotongnya itu ya sebanyak soal 50 itu gitu ya. Ya, jadi ini contoh hanya 3. Kemudian boleh ada tutup, kemudian ada cek ke foldernya apakah ada isinya 1 2. Ternyata yang ini masuk di sini ya. Kita copy dulu ke sini. Oke. Nah, ini hasil potongan soal kita Ibu ya. Saya perbesar. Ini hasil potongan kita. Nah, ini hasil potongan kita. Jadi nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Hasil potongannya. Oke. Baik, sekarang kita masukkan ke Google Form-nya. Kita masukkan ke Google Form-nya. Kita tutup dulu di sini, kemudian kita buka Google Form-nya yang ini. Nah, di nomor 1 pada prinsipnya kita hanya memasukkan gambar ya. Pada prinsipnya. Kemudian cara memasukkan gambar sudah saya bahas di video saya yang lalu yang sudah. Silakan buka channel saya, kemudian cari judulnya memasukkan gambar ke Google Form. Ya, klik yang ini Bu ya. Klik yang ini. Kemudian kita jelajah. Kemudian kita cari tadi adanya di desktop. Kemudian di folder soal matematika kelas 10. Kita buka di sini, kita kasih nomor 1. Ya, sudah ya kan? Ini sudah nih. Nah, kalau misalnya Ibu sekalian kurang panjang, kurang lebar bisa dibesarkan gitu ya. Ini nomor 1 soalnya. Ya. Jadi nanti pengecohnya adalah ini. Ini kan jawaban dia ya. Jadi kita copy bukan hanya soalnya saja, tetapi pengecoh pun kita copy di sini. Nah, di sini nanti anak-anak yang menjawabnya apa itu A, B, C dan sebagainya sesuai dengan jawaban. Ya. Baik, yang kedua, kita akan masukkan soal yang kedua.
Kita klik yang gambar gunung ini, gambar gunung. Ya, klik gambar gunung, kemudian jelajah, kemudian kita pilih soal nomor 2, kemudian open. Ya, sudah masuk ya. Wah, kurang besar Pak, besarin nggak apa-apa. Ya, kalau udah besar begini ya nggak bisa ya. Ini udah mentok gitu ya, di ukurannya. Nah, ini pengaconya. Nomor 2 sudah dimasukkan. Sekarang soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Seperti biasa, kita klik gambar insert gambar yang ada di masing-masing pertanyaan. Yang ini klik, kemudian pilih jelajah, kemudian pilih nomor 3, open. Kemudian dia masuk. Ya, sudah ada 3 nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekali lagi, kalau misalnya soalnya banyak ya tinggal lakukan tahapan-tahapan terdahulunya seperti itu ya. Jadi semacam itu. Jadi kalau menurut saya ini yang paling mudah ya, yang paling mudah kita membuat soal matematika menggunakan Google Form ya. Walaupun nanti ada teknik question editor dan sebagainya, tapi menurut saya ini yang paling gampang lah ya, yang paling gampang yang bisa kita coba. Kita hanya membutuhkan bantuan tool dari Google ya. Mungkin itu saja penyampaian kali ini. Kita berview dulu ya, berview atau pratinjau. Sip, ya, ini sudah kita isi misalnya namanya si A, kelasnya kelas 11 ya kan. Kemudian lanjutkan namanya misalnya mata belajarnya matematika. Nah, kemudian berikutnya. Nah, inilah soalnya. Jadi nanti anak itu misalnya mengerjakan ini apa namanya soal, kemudian jawabannya apakah jawabannya A, B, C dan sebagainya seperti ini ya. Tinggal diklik gitu ya. A, nomor 2 C misalnya gitu. Nomor 3 D, B misalnya gitu ya. Ini contoh, kemudian bisa kirim. Ini adalah yang paling gampang kalau menurut saya ya. Tapi kalau misalnya para apa namanya senior-senior yang sudah mahir di bidang Google Form, ya ini bisa dilewatkan ya. Tapi yang jelas ini paling mudah dan paling gampang dan bisa dikerjakan secara cepat gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, bukan mengajari tetapi berbagi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.